Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Sahabat BITV rahimakumullah, perubahan zaman ini merupakan bagian dari rangkaian sejarah yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan. Tercatat dalam lembaran sejarah manusia, Islam pernah berada di puncak dan memiliki kekuasaan yang luas di zamannya. Namun sayangnya seiring perubahan zaman, Allah pergilirkan keadaan tersebut ke fase di mana Islam benar-benar berada dalam keterpurukan, lemah, kembali kepada kejahiliahan, bahkan merasa asing dengan ajarannya sendiri. Banyak orang yang mengaku Islam namun tidak kenal dengan prinsip-prinsip keislamannya. Mereka membatasi Islam dengan ibadah ritual saja, sedang ketika berbicara akidah dan syariah yang merupakan unsur pokok dalam Islam, mereka gunakan tidak sesuai dengan keinginannya. Namun ketika tidak sesuai, maka akan mereka tinggalkan. Sungguh minimalis sekali pemahaman seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan balasan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang mampu menjalankan keislamannya dengan benar-benar, yaitu surganya Allah. Sahabat BITV rahimakumullah, tepat tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, sejarah berkata ini menjadi akhir kejayaan Islam dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, dan sekaligus menjadi awal kehancuran peradaban Islam di dunia. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita lewat lisannya bahwa di akhir zaman umat Islam akan berada di fase di mana musuh-musuhnya tidak lagi ada rasa takut, tidak lagi ada rasa gentar terhadap mereka. Ini akibat orientasi yang salah dan menjadikan dunia sebagai tujuan dalam hidupnya. Yang sejatinya itu adalah merupakan penyakit-penyakit manusia di akhir zaman. Dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umamu ang tada'a alaikum kama tada'a akalatu illa qas'atiha." Hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Faqala qailun, kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, wa min qillatin nahnu yaumaid, apakah kami pada saat itu sedikit? Qala, Rasulullah berkata, bal antum yaumaidin kasir, bahkan kalian pada saat itu banyak. Walakinnakum gusaun kagusa isail, akan tetapi kalian bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Walayangzi'annallah min suduri aduwikum al-mahabbah minkum walayakdifanallah fi qulubikumul wahan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Faqala qailun ya Rasulullah, kemudian seorang bertanya, katakanlah ya Rasulullah, wa mal wahan, apa itu wahan? Qala, Rasulullah berkata, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sahabat BITV rahimakumullah, akhir zaman yang dimaksud Rasulullah tersebut bukan nanti ataupun masa yang akan datang, namun kita harus sadari bersama bahwa keadaan tersebut adalah hari ini dan sedang kita jalani dan kita terlibat di dalamnya. Sangat jelas begitu banyak umat Islam pada saat ini, namun begitu mudahnya mereka diadu domba, dipecah belah, bahkan lebih jauhnya hanya dijadikan alat politik oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Sungguh miris keadaan umat Islam saat ini, dan ini semua terjadi akibat terjangkit sebuah penyakit yang sangat berbahaya, bahkan obatnya tidak tersedia di apotek, klinik atau rumah sakit besar sekalipun, yaitu al-wahan,
kecintaan manusia yang berlebihan terhadap dunia dan takut akan kematian menghampirinya. Sahabat BITP rahimakumullah, dunia merupakan perhiasan yang selalu dilirik kemegahannya dan senantiasa dikejar oleh peminatnya. Padahal kalau kita tahu di belakang gemerlap dan keindahannya yang memikat setiap manusia tersimpan bencana dan penipuan yang sangat besar. Tentunya kita akan paham terhadap hakikat dunia ketika kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang tenggelam dan terlena dengan kehidupan dunia ini. Mereka mengira bahwa dunia ini diciptakan untuk mereka, dan begitu pula sebaliknya mereka hanya diciptakan untuk mendapatkan dunia. Dunia telah memikat, menjerat, membungkam, meninabobokan, dan merongrong bukan cuma kepada orangnya, namun begitu juga mengancam terhadap agamanya. Banyak orang yang terlena, terbuai dengan kehidupan dunia hingga mereka lupa akan kehidupan akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Namun mereka lupakan. Dunia ini adalah hukuman yang diberikan Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Namun anehnya banyak sekali manusia yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hukuman tersebut. Nauzubillahi min dalik. Sahabat BITP rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim berkata, dunia itu bagaikan seorang wanita pelacur yang tidak pernah puas dengan satu suami. Dia akan mencari laki-laki yang berbuat baik kepada dirinya. Artinya dunia ini menjadi magnet dan menarik setiap manusia yang terpikat oleh kecantikannya. Bahkan dikatakan juga orang yang berjalan mengejar dunia bagaikan orang yang berjalan di daerah yang penuh binatang buas. Jika dia berenang ingin menggapainya, ia bagaikan orang yang mengejarnya dalam pusaran air yang penuh buaya. Ini menunjukkan persentase untuk mendapatkannya sedikit sekali, namun resiko yang diperoleh begitu besar. Bahkan bisa sampai mengancam nyawa orang yang melakukannya. Sahabat BITP rahimakumullah, jika kita paham tentang hakikat dunia ini, sungguh Allah mewanti-wanti kita supaya tidak terbuai dengan keindahannya. Karena itu hanyalah kesenangan yang menipu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia selain kesenangan yang menipu. Atau dalam ayat lain disampaikan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna dzaral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini selain senda gurau dan main-main belaka. Dan sesungguhnya akhirat itu sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Selaras dengan firman Allah, Rasulullah SAW pun mencela terkait dunia ini agar kita senantiasa bisa juhud dalam urusan dunia dan tidak salah dalam memprioritaskan mana yang harus didahulukan ketika berbenturan. Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah melewati sebuah pasar di daerah Awali dan orang-orang berada di sekelilingnya. Beliau melewati seekor anak kambing yang telah mati. Anak kambing itu bertelinga kecil. Beliau mengambilnya dan memegang telinganya lalu berkata, "Siapa yang mau membelinya dengan harga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Siapa di antara kami yang senang memilikinya ya Rasulullah? Apa yang bisa kami perbuat dengannya?" Beliau berkata, "Apakah kalian senang memilikinya?" Para sahabat berkata, "Jika dia hidup dia tetaplah cacat. Lantas bagaimana lagi ketika dia sudah mati?" Rasulullah bersabda, "Demi Allah, dunia lebih hina di hadapan Allah daripada hinanya bangkai ini di hadapan kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, janganlah kita terhalang dengan kehidupan dunia dalam menjalankan ketaatan dengan senantiasa mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, indikator seseorang telah terpikat oleh kehidupan dunia, yaitu yang pertama, setiap ibadahnya ia gunakan untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Padahal seharusnya ibadah itu dilakukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata. Ada orang yang sholat supaya urusannya dipermudah, sodakoh supaya meningkatkan profit usaha, sholat malam supaya diangkat karirnya, atau duha hanya untuk memperlancar rezeki datang. Padahal kita tahu rezeki ini sudah ditentukan takarannya oleh Allah dan tidak akan tertukar dengan rezeki orang. Ketika rezeki kita habis, maka akan habis pula jatah hidup kita di dunia. Yang kedua, orang yang hubbud dunia itu seperti singa di siang hari, namun seperti bangkai di malam hari. Artinya begitu kuat dan semangatnya mereka dalam mencari dunia, tidak ada kata lelah, layaknya singa yang sedang berburu mangsa, namun tertidur pulas di malam hari akibat kelelahan dengan aktivitasnya. Sampai-sampai ia lupa bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, dan seharusnya waktu tersebut kita gunakan untuk ibadah kepadanya dengan qiyamul lail, tahajud, dan memperbanyak berdoa kepadanya. Namun itu tak dilakukan, layaknya bangkai yang tak mampu bergerak sedikit pun. Sahabat Bayi TV rahimakumullah. Dan yang ketiga, sesuai dengan sabda Rasul yang tadi, adalah mereka akan takut kepada kematian. Sesuatu yang realistis memang, jangankan orang-orang yang sudah memiliki segalanya, orang-orang yang tidak punya sekalipun dalam urusan dunia, jika telah terhijab dan mencintai dunia, akan merasakan takut akan datangnya kematian. Ini jadi indikator saking takutnya mereka berpisah dengan dunia yang mereka kejar-kejar selama ini. Padahal mengingat mati adalah bentuk ibadah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Akfiru dzikra hadimil ladzah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang dimaksud pemutus kelezatan di sana adalah kematian yang akan memutuskan kelezatan dunia dengan akhirat. Dan mukmin yang cerdas adalah mukmin yang senantiasa mengingat kematian dalam hidupnya. Seperti yang digambarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minin afdal qala ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minin aqyas qala aktsaruhum lil maut dikraw wa ahsanahum lima ba'dahu bi'dada ulaikal aqyas. Dari Ibnu Umar ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu, "Mukmin manakah yang paling cerdas?" Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk alam berikutnya." Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan mengingat kematian, tentu ini akan meningkatkan kekhusyuan dalam sholat, menjadikan seseorang senantiasa mempersiapkan dengan hari berjumpanya ia dengan Allah, dengan berupaya memperbaiki diri dan melahirkan pribadi yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, ketika kita paham arti dari hakikat dunia ini, bukan berarti kita harus anti terhadap dunia dengan menghilangkan upaya-upaya tasyri seperti bekerja, berdagang atau yang lainnya supaya kita mendapatkan karunia Allah di dunia ini. Karena bagaimanapun kita masih hidup di alam dunia
dan tentunya kita masih butuh dengan dunia tersebut. Namun kita harus tahu batasan dan prioritas, mana waktu kita mencari kehidupan dunia, mana waktu kita mencari kehidupan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Sahabat BTP rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya bagaimana para sahabat ketika membaca Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa ketika para sahabat melewati satu surah dalam Al-Quran, para sahabat sering menangis sejadi-jadinya, yaitu surah Hud, surah yang menjadikan Rasulullah beruban. Di ayat ke-15 sampai 16, di sana dijelaskan ketika seseorang yang berupaya mencari kehidupan dunia dengan semaksimal mungkin, Allah akan memberikannya tanpa dirugikan sedikit pun. Namun Allah menegaskan tempat kembali bagi mereka yang terlena dengan kehidupan dunia adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa jinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Itulah para sahabat yang senantiasa takut balasan atas amal yang mereka kerjakan Allah disegerakan balasannya ketika di dunia, dan kelak di akhirat mereka menjadi orang yang rugi dan tidak menerima pahala dari Allah. Sahabat BTP rahimakumullah, maka dari itu luruskan niat kita. Jangan sampai ibadah kita diniatkan untuk kehidupan dunia, sehingga hasil ibadah kita, sholat kita, saum kita, tahajud kita, sedekah kita, Allah balas semua itu ketika kita di dunia, dan ketika kita di akhirat kelak termasuk orang yang rugi karena balasan yang telah didahulukan. Sahabat BTP rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah jaga dari penyakit al-wahan ini, karena ini merupakan penyakit-penyakit manusia di akhir zaman yang tidak ada obatnya kecuali kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan bersikap juhud terhadap dunia ini. Sahabat BTP rahimakumullah, dukung terus channel Bunyanul Islam TV ini supaya channel ini terus berkembang dan terus semangat mengarahkan manusia menjadi masyarakat yang senantiasa mengharapkan ridho Allah dalam hidupnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.